Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, penuh keberuntungan, kuat, tetap semangat, dan tentunya berkat. Amin. Tidak cukup kekuatan supranatural. Tidak cukup kekuatan supranatural. Tetapi dia mesti melengkapi dengan teknologi canggih. Wah. Mesti saling melengkapi antara kekuatan supranatural yang Anda miliki, kekuatan internal di dalam diri Anda, dan Anda mesti mengimbangi dengan mengenal teknologi. Karena memasuki zaman teknologi, jika sekarang zaman Pisces, di zaman Pisces ini meningkatnya rasa spiritual, dimensi jiwa. Nah, jika zaman Pisces mundur, jika kita mengikuti pendapat setelah zaman Pisces ini Aquarius, maka zaman Aquarius ini zaman teknologi. Soalnya kemungkinan akhir zaman Pisces, kemungkinan begitu ya. Tapi tidak tahu juga. Sehingga kita tidak cukup kekuatan supranatural. Kita mesti melengkapi dengan teknologi. Untuk bisa bertahan, mengimbangi dengan sains, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tetapi jika Anda sudah nyaman dengan kekuatan supranatural, ya silakan. Tidak apa-apa. Dan teknologi ini tentunya mesti dilengkapi dengan ilmu. Ketika Anda bergulat dengan teknologi, tentunya Anda mesti memiliki pengetahuan tentang teknologi tersebut. Jadi tidak cukup teknologi, tetapi mesti dengan ilmunya. Ada istilah gaptek. Saya termasuk orang yang gaptek, tetapi kan belajar. Juga tidak cukup kita memiliki ilmu, memiliki kecerdasan, memiliki intelektual, tetapi dia mesti melengkapi dengan budaya. Mengapa? Karena kemunculan ilmu itu pasti didasari juga oleh budaya. Pasti berdampingan pasti. Ilmu dengan budaya pasti berdampingan. Budidaya hasil dari usaha, hasil dari pemikiran, akal manusia. Jadi keempat ini mesti dipenuhi.
ya kekuatan supranatural, ya teknologi, ya ilmu, ya budaya. Yang tentu saja lingkup ini pasti dalam suatu lingkaran yang disebut keyakinan. Mesti. Kita perlu mengetahui teknologi tercanggih itu. Perlu. Minimal kita tahu. Minimal kita mengetahui. Walaupun kita tidak mengetahui secara sistematis. Karena itu kan mesti ahlinya. Kita mengetahui tentang teknologi mesin, teknologi elektronik, dan lain sebagainya. Perkembangannya untuk tahu saja, untuk mengetahui kan tidak rugi untuk kita. Soalnya makin kesini makin maju teknologi tuh, makin maju. Dan mesti diingat teknologi ini tetap dalam ranah pemikiran manusia. Jadi jangan terlalu mengkultuskan, jangan terlalu mengultuskan teknologi, karena teknologi ini tetap juga hasil pemikiran manusia, tidak terbentuk sendirinya. Kita terkadang mengagung-agungkan teknologi, tetapi manusianya sendiri kita rendahkan. Itu kurang baik, bahkan tidak baik, karena teknologi ini hasil dari pemikiran manusia. Mengagungkan teknologi, mengagumi teknologi, tetapi manusianya sendiri kita menyingkirkan, kita menafikan, padahal teknologi ini hasil dari pemikiran manusia. Kita merendahkan manusianya, kita merendahkan martabat manusianya, kita merendahkan martabat jiwanya, kita merendahkan pemikirannya. Padahal teknologi ini sekali lagi hasil pemikiran manusia, kan begitu. Kenapa teknologi canggih lebih dihargai dari manusia? Kan aneh, kan unik, kan suatu yang mengagetkan kita. Padahal teknologi ini sekali lagi hasil dari pemikiran manusia. Begitu, mudah-mudahan dimengerti ya, dipahami. Menurut saya begitu. Jadi jangan sampai kita mengultuskan teknologi tetapi merendahkan martabat manusianya itu sendiri. Jangan sampai begitu menurut saya. Ya kurang baik, tidak baik bahkan. Padahal sekali lagi teknologi itu hasil dari pemikiran manusia. Justru seharusnya martabat manusianya itu yang harus dinaikkan. Martabat manusianya itu yang harus dinaikkan, yang harus kita sadari. Dari martabat manusianya itu kita menghargai jiwanya, kita menghargai pemikirannya. Kita menghargai manusia seutuhnya. Dari situ muncullah kesadaran akan ciptaan Tuhan, kan begitu? Bahwa Tuhan menciptakan akal pikiran untuk digunakan
untuk diolah oleh manusia. Begitu kan? Nah, begitu ya. Juga jika kita dan teknologi ini ya, teknologi ini mesti ada penyaring juga untuk kita ya, penyaring. Kalau kita terlalu terus ya mengikuti teknologi, contoh saya kasih contoh kecil, handphone. Pasti ada yang baru. Tiap tahun ada yang baru tuh, alat komunikasi tuh. Muncul yang baru, muncul merek-merek baru. Jika kita mengikuti terus kemunculan merek-merek baru, kemunculan handphone-handphone terbaru, kita akan lelah. Atau kendaraan bermotor kita mengikuti, ada yang baru beli, ada yang baru lagi muncul nih tahun ini beli, ada yang baru lagi beli, bahkan tiap bulan ya muncul atau berapa bulan sekali lah. Kalau tidak salah muncul tuh, apakah itu kendaraan, apakah itu alat komunikasi dan lain sebagainya, muncul. Kita terus beli, wah saku ini, saku gimana saku ya, kita akan lelah dengan semua itu. Artinya, maknanya kita berteknologi itu seperlunya, yang mungkin oleh kita diperlukan. Seperlunya, begitu. Tidak terlalu agresif. Dipahami kan? Kita akan lelah ya, coba saja. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Setiap muncul handphone baru Anda beli. Setiap muncul handphone baru lagi beli. Muncul handphone baru lagi beli. Tidak apa-apa, itu hak Anda. Tidak apa-apa. Kalau punya uang silakan saja. Nah, begitu. Ini menurut persepsi ya, sebuah persepsi. Memang kekuatan supranatural itu mesti dibarengi dengan teknologi. Teknologi juga mesti dibarengi dengan ilmu. Cara penggunaan. Anda tahu, kalau tidak tahu cara penggunaan kan bagaimana ya hasilnya. Dan ilmu juga pastilah berbarengan dengan yang dinamakan budaya. Tentu saja. Dari suatu budaya lahirlah suatu ilmu, dan ini berkorelasi antara ilmu dan budaya. Begitu ya, semoga Anda sukses, beruntung, mendapat keberkatan, sehat, kuat, dan tetap semangat tentunya. Amin.